Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di part 3 terkait materi metodologi riset. Nah, materi ini dibuat untuk mendukung materi perkuliahan yang ada di kelas. Di mana hari ini, di video ini kita akan membahas terkait tactical concern, tentu saja masih pada seputar bahasan simulation research. Seperti yang sudah kita diskusikan sebelumnya, mereplika merupakan hal yang sulit, terutama apabila tujuannya untuk memperoleh informasi yang berguna dari dunia simulasi untuk memandu tindakan di dunia nyata. Kita semua sepakat terkait hal ini ya. Nah, oleh sebab itu, ada 4 hal yang perlu kita perhatikan sebagai taktik dalam merancang strategi simulasi. Nah, yang pertama ada akurasi replikasi. Kemudian yang kedua ada kelengkapan data. Kemudian yang ketiga adalah spontanitas yang terprogram. Kemudian berikutnya adalah terkait biaya dan juga kemudahan pelaksanaan. Kita bahas satu persatu. Jadi terkait akurasi replikasi. Karena penelitian simulasi berusaha mereplika dunia nyata, hal ini berbeda dengan experimental research ataupun juga correlational research. Hal ini memungkinkan adanya beberapa jumlah variabel yang tidak terbatas. Nah, lalu bagaimana cara mencapai akurasi dalam strategi simulasi ini? Jawabannya bergantung kepada jenis simulasinya, seperti yang sudah kita pelajari di part sebelumnya, part 2, terkait jenis-jenis simulasi. Jadi, dalam simulasi ikonik, misalkan, suatu produk atau material harus diuji dalam kondisi sebenarnya. Seperti contohnya suhu, angin, geologi, dan sebagainya, di mana objek tersebut akan digunakan di dunia nyata. Sebagai contoh, ketahanan warna pada bingkai jendela dapat dilakukan dengan menempatkan jendela berukuran penuh dalam kondisi paparan sinar matahari yang intens selama jangka waktu tertentu. Nah, hal ini serupa dengan gambar yang saya tayangkan di dalam materi slides ini. Jadi contohnya ketika teman-teman akan mengujikan apakah material bingkai atau kusen jendela itu tahan lama, misalnya seperti itu. Apakah warnanya itu tidak mudah rapuh, kemudian apakah warnanya itu tidak pudar, bahannya itu awet, kuat, terkena panas matahari dan juga hujan badai. Nah, sehingga hal-hal seperti panas matahari, hujan badai, hal itu tidak dapat digantikan atau disimulasikan, sehingga lebih baik langsung menggunakan pada sumber yang sebenarnya seperti itu. Next adalah kelengkapan data. Simulasi bergantung pada berbagai pengumpulan data pra-peragaan, yang hal ini bergantung pada keterbatasan data yang tersedia. Nah, keterbatasan ini muncul dalam berbagai bentuk, yaitu yang pertama, data bisa jadi tidak terlalu lengkap atau kita temui ternyata tidak lengkap, misalnya seperti itu. Contohnya,
bagaimana melakukan pemodelan perilaku manusia selama keadaan darurat kebakaran. Hal ini serupa juga dengan bagaimana melakukan pemodelan perilaku manusia selama tindakan UGD atau penanganan unit gawat darurat. Karena apalagi manusia itu yang mensimulasikan menjadi seorang dokter, kemudian perawat, mereka ini bisa jadi yang mensimulasikan bukan yang berprofesi yang sama. Ataupun jika mereka adalah talent-talent yang mempunyai profesi yang sama, hal ini tidak mungkin dapat secara akurat dipastikan perilakunya akan sama ketika hal yang sama terulang kembali. Nah, berikutnya adalah data tidak dapat diperoleh secara spontan. Contoh, dalam peragaan operasi ruang gawat darurat di rumah sakit, bahkan aktor profesional sekalipun tetap tidak dapat sepenuhnya mereplikasi spontanitas dari kebebasan bertindak manusia. Jadi misalkan seorang aktor harus memerankan acting sebagai seorang dokter profesional. Nah, aktor tersebut ini tidak dapat sama persis dan secara akurat memerankan hal yang dia lakukan sebelumnya yang sama, maupun hal yang sebenarnya dilakukan oleh dokter asli pada keadaan nyata. Karena hal ini berhubungan dengan perilaku manusia yang dimana manusia punya kebebasan untuk berperilaku. Nah, berikutnya data simulasi harus ditafsirkan. Contoh, data harus tersedia untuk dapat menginterpretasikan makna dari keputusan-keputusan yang dibuat oleh para partisipan saat mereka menata ruang sesuai dengan preferensinya. Jadi misalkan pada penelitian simulation research yang dikolaborasikan dengan experimental research. Hal ini data didapatkan melalui penyebaran kuesioner sehingga hasilnya adalah berupa angka. Nah, angka-angka ini adalah data yang harus ditafsirkan, dibaca, kemudian diterjemahkan. Hal ini juga yang menjadikan salah satu pertimbangan terkait simulation research. Nah, yang terakhir ini adalah terkait cost limitation. Jadi, penelitian simulasi punya kemungkinan dapat mengeluarkan biaya yang bisa mahal. Hal ini karena berhubungan dengan biaya peralatan yang digunakan, kemudian biaya untuk aktor profesional yang dilibatkan, kemudian pengaturan panggung untuk melakukan peragaan, maupun waktu yang dibutuhkan untuk melacak sejumlah basis data. Dan kemudian yang paling penting, diperlukan izin untuk mengakses data tersebut. Namun, beberapa para ahli mengemukakan sebenarnya dibandingkan dengan riset yang secara langsung dalam hal ini konteksnya ketika kita tadi sedikit flashback mengingat terkait penelitian misalkan tentang untuk mengetahui jalur evakuasi yang optimal. Nah, itu kalau dibandingkan antara riset dengan strategi simulasi dengan riset secara langsung, eksperimental langsung, dan harus membakar bangunannya, memang riset simulasi atau mensimulasikan strategi jalur evakuasi bangunan ini tadi melalui program komputer, tentu saja hal itu menjadi lebih murah, bisa jadi lebih murah. Jadi terkait biaya dalam riset simulasi ini memiliki seperti dua mata pisau.
Bisa jadi hal itu menjadi lebih mahal ataupun hal itu bisa jadi malah lebih murah. Tergantung dengan perbandingannya seperti itu. Oke, kesimpulannya adalah penting untuk diingat bahwa hakikat dari disiplin dan praktek desain berkaitan dengan replikasi realitas. Desainer berurusan dengan replikasi realitas yang bahkan bisa jadi seringkali belum ada. Desainer memproyeksikan realitas baru ke dalam konteks yang ada dan dengan demikian mengubah konteks yang ada tersebut dengan harapan menjadi lebih baik. Seperti saat teman-teman mendesain atau meredesain objek yang teman-teman kerjakan pada tugas. Hal ini karena tujuan desainer adalah membuat realitas yang dibayangkan menjadi kenyataan, tidak hanya tentang karya seni yang harus dibatasi dari kehidupan nyata. Desain menjadi bagian dari kehidupan nyata itu sendiri. Oke, berikutnya ini ada kelebihan dan kekurangan ketika kita menggunakan strategi simulasi dalam penelitian kita. Kelebihannya, pendekatan simulasi ini sangat cocok untuk digunakan sebagai taktik dalam strategi penelitian lainnya. Jadi sangat dapat dikolaborasikan atau digabungkan, dikombinasikan dengan strategi-strategi lain seperti beberapa contoh yang telah kita bahas di video part 2. Nah, dari data simulasi dapat ditriangulasi dengan data yang diperoleh dengan cara lain untuk mendapatkan hasil yang lebih kuat. Jadi, misalkan dalam satu penelitian itu strateginya mengkombinasikan antara simulasi, kemudian digabungkan dengan data dari in-depth interview, cara pengumpulannya, kemudian digabungkan lagi dengan metode lain, yang hal ini bisa jadi malah membuat hasil penelitian itu lebih valid dan lebih akurat karena menggunakan gabungan strategi dalam mendapatkan hasil penelitiannya. Namun, ada pun beberapa kelemahan dari strategi simulasi ini. Yang pertama yaitu lingkungan simulasi itu memang tidak dapat sepenuhnya menggantikan atau merepresentasikan lingkungan nyata. Hal ini tidak bisa disamakan ketika misalkan dari contoh penelitian saya sebelumnya, saya mau mereplika interior cottage. Nah, replika yang saya buat dalam bentuk program 3D dan virtual reality itu tidak bisa sepenuhnya menggantikan suasana yang ada di cottage yang nyatanya. Itu kelemahannya. Kenapa kok dibilang kelemahan? Karena bisa jadi hal ini bisa mempengaruhi hasil penelitian yang nantinya dilakukan seperti itu. Tetapi tenang saja, hal ini bisa teman-teman pertimbangkan dengan cara misalkan mengontrol beberapa variabel yang teman-teman anggap hal itu tidak terlalu memberikan dampak pada atau tidak terlalu mengganggu hasil dari penelitian yang teman-teman kerjakan, misalnya seperti itu. Kemudian kelemahan kedua adalah terkait biaya penelitian simulasi, seperti yang sudah kita diskusikan di slide sebelumnya maupun dengan part sebelumnya yang sempat kita singgung. Dalam beberapa kasus, merancang kerangka kerja simulasi yang biayanya masuk akal biasanya menjadi tantangan tersendiri bagi seorang peneliti. Untuk membantu hal ini, mungkin ada baiknya untuk menetapkan skala ekspektasi untuk hasilnya. Jadi, yang mau diukur itu antara heuristik untuk tujuan pengajaran ataupun terukur untuk aplikasi aktual dalam pemasaran atau perencanaan. Bisa dilihat dari hal-hal tersebut, sehingga
biaya yang dikeluarkan bisa menyesuaikan dengan kebutuhan hasil penelitiannya. Nah, ini tadi adalah part 3 dari materi metodologi riset strategi simulasi. Semoga teman-teman dapat memanfaatkan diskusi kita ini dengan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.